Bayangkan sebuah sungai. Airnya terus mengalir, tak peduli rintangan di depannya. Ia mungkin berbelok, melambat di beberapa titik, atau bahkan melewati bebatuan besar. Namun esensinya tetap sama, mengalir. Konsistensi dalam tindakan hidup sejatinya mirip dengan aliran sungai ini. Bukan berarti kita tidak pernah berhenti atau tidak pernah merasakan tantangan, melainkan tentang kemampuan untuk kembali ke jalur, terus bergerak, dan tetap fokus pada tujuan. Meskipun jalan yang ditempuh tidak selalu mulus, banyak dari kita menganggap konsistensi sebagai disiplin yang kaku, suatu bentuk paksaan yang melelahkan. Padahal, konsistensi yang sehat lahir dari pemahaman. Pemahaman tentang diri kita, tujuan kita, dan dampak dari setiap tindakan kecil yang kita lakukan. Ketika kita memahami mengapa kita melakukan sesuatu, apa yang kita harapkan, dan bagaimana setiap langkah berkontribusi pada gambaran besar, motivasi intrinsik akan tumbuh dengan sendirinya. Pernahkah Anda memperhatikan seorang pengrajin ahli? Setiap gerakan tangannya presisi, berulang, dan terarah. Bukan karena paksaan, melainkan karena ia memahami betul bahan yang diolahnya, alat yang digunakannya, dan hasil akhir yang ingin dicapainya. Pemahaman ini melahirkan kesadaran penuh dalam setiap tindakan, mengubah tugas yang berulang menjadi sebuah proses meditasi, dan kelelahan menjadi kepuasan. Lalu, bagaimana kita bisa mulai memahami tindakan hidup secara konsisten? Langkah pertama adalah mengidentifikasi nilai-nilai inti kita. Apa yang paling penting bagi Anda? Apa yang ingin Anda capai dalam hidup? Ketika tindakan kita selaras dengan nilai-nilai ini, ia akan terasa lebih bermakna, dan dorongan untuk melakukannya secara berulang akan lebih kuat. Misalnya, jika kesehatan adalah nilai inti Anda, tindakan seperti berolahraga rutin atau memilih makanan sehat tidak akan terasa sebagai beban, melainkan sebagai bentuk investasi diri. Selanjutnya, pecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dikelola. Seringkali, kita merasa kewalahan oleh besarnya tujuan, sehingga enggan untuk memulai. Dengan memecahnya, setiap langkah kecil menjadi lebih mudah dicapai, dan setiap keberhasilan kecil akan membangun momentum. Ini seperti membangun sebuah rumah bata demi bata. Setiap bata penting, dan setiap pemasangan bata mendekatkan kita pada rumah impian. Penting juga untuk menghadapi kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Tidak ada manusia yang sempurna, dan kesalahan adalah bagian tak terpisahkan dari setiap perjalanan. Alih-alih merasa putus asa, lihatlah kegagalan sebagai umpan balik. Apa yang bisa dipelajari dari sini? Bagaimana kita bisa memperbaikinya di masa depan? Sikap ini memungkinkan kita untuk bangkit kembali dengan pemahaman yang lebih baik, memperkuat tekad, dan terus melangkah. Konsistensi bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang kemajuan yang berkelanjutan. Ini tentang kemampuan untuk terus bergerak maju, bahkan ketika kita hanya bisa mengambil satu langkah kecil. Ini tentang membangun kebiasaan baik yang mendukung tujuan kita, dan secara bertahap menyingkirkan kebiasaan yang menghambat. Pada akhirnya, belajar memahami tindakan hidup secara konsisten adalah sebuah perjalanan transformatif. Ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi tentang menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berdaya, dan lebih selaras dengan diri sendiri. Ketika kita memahami esensi di balik setiap tindakan, kita tidak lagi sekadar melakukan, tetapi menjalani hidup dengan tujuan, makna, dan kekuatan yang abadi. Mari kita mulai hari ini, satu langkah konsisten pada satu waktu. Memahami tindakan hidup secara konsisten bukan hanya tentang niat baik, melainkan tentang membangun fondasi yang kokoh untuk mewujudkannya. Seringkali, niat kita luhur, keinginan kita kuat, namun begitu dihadapkan pada realitas, energi itu menguap begitu saja. Ini karena niat saja tidak cukup. Kita perlu jembatan yang menghubungkan niat dengan aksi nyata. Jembatan ini dibangun dari pemahaman yang mendalam tentang diri kita, proses yang kita jalani, dan lingkungan di sekitar kita. Mari kita ambil contoh sederhana. Seseorang yang ingin rutin berolahraga. Niatnya kuat, ia tahu manfaatnya. Namun setiap pagi,
godaan kasur hangat terasa jauh lebih kuat. Ini bukan masalah kurangnya disiplin semata, melainkan kurangnya pemahaman tentang mekanisme di balik keputusan dan kebiasaan. Jika ia memahami bahwa kelelahan fisik atau mental di malam hari memengaruhi keputusannya di pagi hari, ia bisa mulai merancang solusi. Mungkin ia perlu tidur lebih awal atau menyiapkan pakaian olahraga di samping tempat tidur, mengurangi hambatan sekecil apapun. Ini adalah pemahaman yang mengubah niat pasif menjadi strategi aktif. Pemahaman akan pemicu dan konsekuensi adalah kunci. Setiap tindakan, baik yang konsisten maupun tidak, memiliki pemicunya. Pemicu bisa berupa emosi, lingkungan, atau bahkan pemikiran tertentu. Demikian pula, setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik yang langsung terasa maupun yang jangka panjang. Ketika kita mulai memetakan pemicu dan konsekuensi ini, kita mendapatkan kekuatan untuk melakukan intervensi. Misalnya, jika Anda ingin konsisten dalam menulis setiap hari, pemicu Anda mungkin adalah secangkir kopi di pagi hari, dan konsekuensinya adalah perasaan puas karena telah menyelesaikan tugas. Sebaliknya, pemicu yang menghambat bisa jadi notifikasi media sosial, dan konsekuensinya adalah waktu yang terbuang sia-sia. Dengan memahami ini, Anda bisa memperkuat pemicu positif dan mengurangi pemicu negatif. Anda bisa membuat ritual kopi pagi yang hanya diikuti dengan menulis, atau memblokir akses media sosial saat jam kerja. Mengelola energi dan perhatian. Sumber daya konsistensi. Konsistensi bukanlah tentang memaksakan diri hingga lelah, melainkan tentang mengelola energi dan perhatian kita secara bijak. Kita sering menganggap kedua hal ini sebagai sumber daya tak terbatas, padahal kenyataannya mereka sangat terbatas. Ketika kita kehabisan energi atau perhatian, kemampuan kita untuk bertindak secara konsisten akan menurun drastis. Pemahaman tentang ritme alami tubuh dan pikiran kita sangat penting di sini. Kapan Anda merasa paling produktif? Apakah itu pagi hari, siang, atau malam? Dengan memahami puncak energi Anda bisa menjadwalkan tugas-tugas penting yang membutuhkan konsistensi pada waktu tersebut. Ini adalah contoh konsistensi yang didasari efisiensi, bukan hanya kemauan keras. Begitu pula dengan perhatian. Di era informasi berlimpah ini, perhatian adalah komoditas yang sangat berharga. Notifikasi, gangguan, dan multitasking secara konstan menguras reservoir perhatian kita. Jika kita ingin konsisten, kita harus belajar melindungi perhatian kita. Ini berarti menciptakan lingkungan kerja yang minim gangguan, berlatih fokus pada satu tugas pada satu waktu, dan sesekali memutus diri dari hiruk-pikuk digital. Ini adalah tindakan proaktif yang mendukung konsistensi jangka panjang. Peran lingkungan dan komunitas dalam konsistensi. Seringkali kita melupakan bahwa lingkungan dan komunitas memainkan peran besar dalam kemampuan kita untuk bertindak secara konsisten. Manusia adalah makhluk sosial, dan pengaruh dari sekitar kita sangatlah kuat. Jika lingkungan kita mendukung kebiasaan baik, konsistensi akan terasa lebih mudah. Sebaliknya, lingkungan yang penuh godaan atau kurangnya dukungan bisa menjadi penghalang serius. Membangun lingkungan yang kondusif berarti menyusun ruang fisik dan digital Anda sedemikian rupa, sehingga mendukung tindakan yang ingin Anda konsistenkan. Jika Anda ingin membaca lebih banyak, letakkan buku di tempat yang mudah dijangkau dan singkirkan gangguan. Jika Anda ingin makan lebih sehat, isi dapur Anda dengan makanan bergizi dan singkirkan makanan cepat saji. Lebih jauh lagi, komunitas yang mendukung bisa menjadi pendorong konsistensi yang luar biasa. Bergabung dengan kelompok yang memiliki tujuan serupa, mencari mentor, atau bahkan hanya memiliki teman yang memahami dan mendukung perjalanan Anda dapat memberikan akuntabilitas, motivasi, dan inspirasi. Ketika kita merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar dan ada orang lain yang berbagi tujuan kita, keinginan untuk konsisten akan semakin kuat. Kita tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri, tetapi juga pada kelompok. Ini adalah pemahaman bahwa konsistensi bukan hanya perjuangan individu, melainkan upaya kolektif. Konsistensi sejati
lebih dari sekadar rutinitas. Pada akhirnya, belajar memahami tindakan hidup secara konsisten melampaui sekadar mengikuti rutinitas. Ini adalah sebuah filosofi hidup yang mengajarkan kita untuk lebih sadar, lebih berdaya, dan lebih adaptif. Ini tentang memahami bahwa hidup adalah serangkaian tindakan, dan setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dengan memahami mekanisme di balik tindakan kita, mengelola sumber daya kita, dan memanfaatkan lingkungan yang mendukung, kita tidak lagi menjadi korban dari kebiasaan buruk atau ketidakpastian. Kita menjadi arsitek bagi kehidupan kita sendiri, yang dengan sengaja merancang tindakan kita untuk selaras dengan tujuan dan nilai-nilai kita. Ini adalah perjalanan tanpa akhir. Selalu ada yang bisa dipelajari, selalu ada yang bisa diperbaiki. Namun dengan setiap langkah konsisten yang kita ambil, kita tidak hanya mendekati tujuan kita, tetapi juga membangun karakter, ketangguhan, dan sebuah kehidupan yang benar-benar bermakna. Maukah Anda mulai membangun fondasi konsistensi Anda hari ini? Tulis di komentar. Menguatkan mental konsistensi sebagai kualitas batin. Melanjutkan perjalanan memahami konsistensi, kita perlu menyentuh aspek yang tak kalah penting. Kekuatan mental. Konsistensi bukan hanya tentang apa yang kita lakukan secara fisik atau bagaimana kita mengatur lingkungan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola pikiran dan emosi kita. Seringkali, penghambat terbesar konsistensi bukanlah faktor eksternal, melainkan keraguan, ketakutan, atau kebosanan yang muncul dari dalam diri. Bayangkan seorang pelari maraton. Ia tidak hanya membutuhkan kaki yang kuat dan paru-paru yang prima, tetapi juga mental yang tangguh. Ada kalanya ia akan merasa lelah, ingin menyerah, atau meragukan kemampuannya. Namun pelari yang konsisten akan menemukan cara untuk mengatasi suara-suara batin itu, entah dengan fokus pada napasnya, memvisualisasikan garis finish, atau mengingat mengapa ia memulai. Ini adalah pelajaran krusial. Konsistensi sejati membutuhkan latihan mental yang berkelanjutan. Salah satu kunci untuk menguatkan mental adalah mengembangkan kesadaran diri. Ini berarti mampu mengenali kapan pikiran negatif atau emosi yang menghambat muncul, dan kemudian memilih bagaimana meresponsnya. Apakah kita akan membiarkan mereka menguasai? Atau akankah kita dengan sadar mengarahkan fokus kita kembali pada tindakan yang ingin kita konsistenkan? Ini adalah praktik yang membutuhkan latihan, layaknya otot yang perlu dilatih untuk menjadi lebih kuat. Teknik seperti meditasi kesadaran, mindfulness, atau jurnal refleksi bisa menjadi alat yang sangat ampai untuk mencapai kesadaran diri ini. Dengan bermeditasi, kita belajar mengamati pikiran tanpa menghakimi, sehingga kita tidak terlalu terikat pada fluktuasinya. Dengan menulis jurnal, kita bisa memetakan pola pemikiran dan emosi yang memengaruhi konsistensi kita, memungkinkan kita untuk menemukan solusi yang lebih personal dan efektif, menerima ketidaksempurnaan dan merayakan kemajuan kecil. Paradoks konsistensi adalah bahwa ia jarang sekali sempurna. Akan ada hari-hari ketika kita gagal memenuhi target, atau ketika motivasi kita rendah. Banyak dari kita kemudian terperosok ke dalam lubang keputusasaan, merasa bahwa satu kesalahan berarti seluruh upaya kita sia-sia. Pemahaman yang penting di sini adalah menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian alami dari proses. Konsistensi bukanlah garis lurus tanpa hambatan, melainkan perjalanan dengan tanjakan, turunan, dan kadang belokan tak terduga. Kuncinya adalah kemampuan untuk bangkit kembali. Jika Anda melewatkan satu hari, jangan biarkan itu menjadi alasan untuk melewatkan seminggu. Akui saja, belajar dari apa yang terjadi, dan mulai lagi esok hari. Ini adalah mentalitas kembali ke jalur, yang membedakan orang yang konsisten dengan yang tidak. Lebih jauh lagi, penting untuk merayakan setiap kemajuan kecil. Otak kita merespons positif terhadap penghargaan. Ketika kita mengenali dan mengapresiasi upaya kita, bahkan yang terkecil sekalipun, kita memperkuat jalur saraf yang terkait dengan perilaku tersebut. Ini bisa sesederhana memberi diri sendiri tepukan di punggung setelah menyelesaikan tugas yang konsisten, atau mencatat kemajuan dalam sebuah pelacak kebiasaan. Perayaan ini bukan tentang kesombongan, melainkan tentang mengisi kembali tangki motivasi kita dan membangun momentum positif. Misalnya,
Jika tujuan Anda adalah membaca 10 halaman buku setiap hari, dan suatu hari Anda hanya bisa membaca 5 halaman, jangan menghukum diri sendiri. Rayakan 5 halaman itu. Itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Fokus pada apa yang sudah Anda capai, bukan pada apa yang belum. Pendekatan ini membangun ketahanan mental dan menjaga semangat tetap menyala. Konsistensi sebagai ekspresi diri, hidup penuh tujuan. Pada intinya, belajar memahami tindakan hidup secara konsisten adalah tentang menjalani hidup yang penuh tujuan. Ketika kita bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi kita, setiap hari menjadi kesempatan untuk mengukir versi terbaik dari diri kita. Konsistensi bukan lagi sekadar rutinitas membosankan, tetapi menjadi ekspresi otentik dari siapa kita dan apa yang ingin kita capai. Ini adalah tentang membangun warisan, bukan hanya untuk dunia, tetapi untuk diri kita sendiri. Setiap tindakan konsisten adalah batu bata yang membangun fondasi kehidupan yang kita inginkan. Ini adalah bukti nyata dari komitmen kita pada pertumbuhan, pada pembelajaran, dan pada pencapaian potensi penuh kita. Dengan memahami bahwa konsistensi adalah perpaduan antara disiplin diri, pengelolaan mental, kesadaran lingkungan, dan penerimaan diri, kita dapat memulai perjalanan ini dengan lebih bijaksana dan lebih efektif. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan dan keberhasilan kita. Bagaimana Anda akan mulai mempraktikkan pemahaman ini dalam tindakan hidup Anda hari ini? Setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap keputusan sadar untuk tetap berkomitmen, akan membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan yang kita impikan. Konsistensi adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Sebuah bukti nyata dari dedikasi kita pada pertumbuhan dan pencapaian potensi penuh. Jika Anda terinspirasi untuk memulai atau melanjutkan perjalanan ini, untuk menguasai seni konsistensi dalam hidup Anda, dan ingin terus mendapatkan wawasan serta panduan yang akan mendukung Anda, pastikan untuk berlangganan channel ini. Bersama-sama, kita bisa terus belajar, tumbuh, dan memahami lebih dalam bagaimana tindakan yang konsisten dapat mengubah hidup kita. Jangan lewatkan konten-konten bermanfaat lainnya. Klik tombol subscribe sekarang juga, dan nyalakan notifikasi agar Anda selalu terhubung dengan kami. Mari kita mulai hari ini, satu langkah konsisten pada satu waktu.